mendaki gunung itu sebenarnya memperbaiki diri. Oke. Mensucikan hati. Karena dengan mendaki kan kita butuh kesabaran. Yang itu adanya kita membawa beras, terus kapur sirih, liku buah itu sebelum masuk hutan kita betabe. Meninggalkan jejak boleh, tapi jangan meninggalkan sampah. Jangan meninggalkan sampah. Meninggalkan kenangan boleh. Ya. Yang bilang Renjani, Gunung Renjani. Ya, namun itu ya pada Sacak Renjani. Dia naik Renjani. Ya. Jadi itu sebuah legenda. Nah, itu beda-beda persepsi. Yang dari timur, tengah, barat. Ada yang bilang bahwa Rinjani itu nama dari sebuah sultan. Sultan Rinjani. Terus ada yang di Lombok Tengah ada putri dari seorang raja yang tidak mau menikah, lari ke gunung, akhirnya bertapa jadi penghuni Gunung Rinjani, diangkat jadi Ratu Jin. Nah, betul. Dan ada juga yang bercerita tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YS Podcast. Kali ini saya masih penasaran dengan narasumber saya yang sebelumnya, Bang Jack. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bang Jack? Alhamdulillah baik, sehat Bang. Sehat ya. Nah, saya dengar kabar nggak enak ketika sore ya, pagi di sini, kemudian besoknya termasuk Bang Jack ini akan ada dampak ya. Kirim foto kejadian di rumah, ternyata masuk rumah itu air itu ya. Wah, nah, luar biasa dampak bencana banjir kita ya. Oke, semoga itu semua berlalu dan tidak terjadi lagi Bang Jack. Amin, mudah-mudahan. Oke, sesuai janji kita minggu yang lalu, Bang Jack, saya masih penasaran nih Bang Jack terkait dengan Rinjani. Iya, karena Rinjani ini memang menjadi sudah ditentukan oleh Badan Dunia ya untuk urusan ini, termasuk ke geopark ya, geopark dunia ya. Jadi segala sesuatu yang ada di sana itu menjadi ada penanggung jawabnya gitu. Jadi TNGR dan lain-lain ya yang menanganinya. Nah, sekarang Bang Jack ini ternyata sudah turun naik Rinjani 115 kalau nggak salah kemarin ya disebut ya. Siap. Nah, 115 kali dan saya ya mohon maaf belum sama sekali. Oke, dan ditantang juga nih sama Bang Jack ya untuk naik ke Rinjani. Nah, dari sekian kali turun naik Rinjani, tentu ada hal-hal lamun tebas itu ada tedait. Arat tedait ya, betul. Nah, saya ingin bertanya ke Bang Jack nih. Jadi sebelum saya mau naik Rinjani, saya akan banyak nanya dulu Bang Jack. Tanya dulu ya jalannya, treknya kayak gimana. Jadi Bang Jack, ingat nggak pertama kalinya sih naik ke Rinjani itu kira-kira dalam rangka apa? Jadi awal saya naik gunung itu masih kecil, tapi bukan jadi guide. Waktu itu sama keluarga. SD ya. Umur 10 tahun. 10 tahun. Waktu itu perlengkapan kita masih pakai sleeping bag, pakai karung Goni dilapisi sama selimut di dalam dijahit. Dan tenda kita pakai terpal dulu. Bawa terpal. Oke. Iya. Terus gimana di atas dengan peralatan seperti itu? Dingin luar biasa. Masih kan kalau tenda pakai terpal kan sistem pramuka itu kan segitiga. Iya. Jadi masuk, nggak ada resleting, nggak ada. Oke, itu jendela semua kanan kiri semua, ya. Kadang ditutup sebelah, satu pintu. Nah, jadi teknik kita waktu itu mendaki, kita lihat arah angin dulu. Kalau anginnya dari timur ke barat, jadi pintunya kita di barat, jadi supaya terhalang, kita tutup sebelah. Jadi masuknya lewat barat ke timur, menutupi. Belajar arah angin. Oke. Kemudian kecil umur 10 tahunan itu kalau biasanya kita di sini yang ngerembengin maksudnya itu. Iya. Jadinya waktu itu pendakian yang gimana? Bukan pendakian yang biasa-biasa dalam arti karena kita masih memegang adat budaya mendaki itu sambil membawa pemangku.
mendaki gunung itu sebenarnya memperbaiki diri. Mensucikan hati. Karena dengan mendaki kan kita butuh kesabaran. Tahu tuh akan banyak ujian kan? Iya, naik gunung itu banyak ujian. Jadi yang sebelum kita mendaki kita tentukan berapa banyak. Nah nanti kita diarahkan pemangkunya nanti dari kan dulu kita naik lewat Torean. Torean dulu ya. Tahun 97 98 gitu Torean. Jadinya kita bawa jaket, bawa panci. Sedangkan untuk masaknya kita pakai kayu waktu itu. Kita ngambil di pohon yang sudah kita masak. Itu teknik pendakian secara lokal zaman dulu. Iya. Nah terus kita bawa kain putih karena waktu itu kan kita naik dari Torean, kita bawa kain putih, nanti kita mandi bekerem di Aikalak itu. Oh, Aikalak ya kalau di sana ya. Nah sebelum pendakian kan ada istilah masuk ke hutan itu kita bejambe. Bejambe itu artinya kita membawa beras, terus kapur sirih, liku buah itu ya, sebelum masuk hutan kita betabe. Setelah lepas sirihnya baru masuk jalan sampai di danau. Jadi kita malam nginep di Aikalak. Malam pertama di Aikalak. Aikalak ya. Bertahap. Jadinya setelah kita di Aikalak, baru kita langsung ke danau. Ada berapa kali istirahat atau posnya? Kalau yang idealnya orang naik. Kalau waktu itu kan di jalur Torean itu kan tidak ada pos, di mana kita harus istirahat siang untuk sholat zuhur, istirahat, isoma lah, istirahat sholat makan, lanjut lagi. Oh ya, belum ada pos ya? Belum ada pos. Karena jalurnya anak kecil itu loh, anak kecil 10 tahun. Tapi alhamdulillah waktu itu kan masih tenaga umur anak 10 tahun larinya kencang minta ampun. Yang jelas nggak bawa beban ya? Nggak bawa beban. Itu untungnya anak kecil naik gitu. Ya nggak boleh juga ya dibebani. Tapi alhamdulillah jadi pengalaman pendakian yang pertama waktu masih kecil itu kan banyak pelajaran yang saya dapat. Cara kita memasak, cara kita mengontrol teman. Jadinya ketika teman ada yang mau istirahat, nggak bisa kita paksa terus jalan. Istirahat. Supaya kita tetap bersama dengan kelompok kita sampai di tujuan yang kita tentukan, misalnya di Segarana. Nggak boleh ada yang ditinggal ya? Nggak boleh. Kalau seandainya ada yang mau berhenti, kita kasih semangat. Dan waktu itu jalur Torean itu masih jalur ilegal. Belum. Ya. Belum ada resmi lah ya. Belum boleh. Tiket kita cuma di di ini. Mangku kan. Mangku Gunung ya. Dulu. Ini tetap ada betabeknya ya. Tetap ada. Ya, tetap ada betabeknya. Nah, apakah kalau setiap naik itu kita harus bersama ada apa ya? Ya, kalau sama orang berpengalaman iya gitu kan. Ya. Tapi apakah harus bersama pemangku atau apa istilahnya di? Nah, sejak kita kembali ke sejarah Rinjaninya dulu. Saya akan ceritakan. Nah, jadinya Rinjani itu sudah ada di pulau kita, Pulau Lombok. Sebelum dia letusan Samalas yang terbesar, dia itu ketinggiannya hampir lebih 5.000 mdpl. Setelah letusannya sangat dahsyat, terus sisanya 3.000 ya. 3.726 sisanya, dan terbentuklah kaldera yang segitu besar. Nah, sebenarnya penelitian kapan dia Samalas itu ngempok kan masih belum ada yang tahu. Betul. Itu pun di akhir September 2013 ditemukan sebuah hasil penelitian Frank Lavigne dari Prancis, ahli geologi dan ahli gunung berapi. Waktu itu kan dia mencocokkan sama yang di Tambora. Yang dicocokkan yang mana nih? Yang dibawa dari mana? Yang dibawa dari Tambora dulu. Akhirnya ndak pas. Setelah dicoba dengan yang Rinjani, sisa abu vulkanik yang di Rinjani, dicocokkan sama yang ada di Prancis, sama. Dan hasil penelitian itu disimpulkan bahwa Samalas itu meletus di
abad ke-12, 1257 sebelum Masehi. 1257. Ya, dan memang di sebuah lontar yang terbaca di lontar yang ada di Museum Leiden. Ya. Itu pernah disebutkan Samalas. Samalas ya, ada ya, terdokumentasi ya. Ada. Di lontar dengan sebuah kata bahwa letusan Samalas. Semua warga itu mengungsi, banyak yang gugur lah. Dan kota Pamatan ya. Itu habis hilang. Nah, sampai saat ini kota Pamatan itu di mana belum ada ditemukan. Ya, masih di gali. Jadi udah kayak itu peradaban kalau ya? kita ditemukan. Peradaban pertama itu atau 12 ini. Enggak main-main. Nah, jadinya setelah letusan Samalas kembali ke Rinjani. Kan kita saat ini mengenal nama gunung itu, wah Rinjani. Rinjani. Ada yang bilang Rinjani, Gunung Rinjani. Ya, namun itu ya pada Sacak Rinjani. Dia naik Rinjani. Ya. Jadi itu sebuah legenda. Nah, itu beda-beda persepsi. Yang dari timur, tengah, barat. Ada yang bilang bahwa Rinjani itu nama dari sebuah sultan. Sultan Rinjani. Terus ada yang di Lombok Tengah ada putri dari seorang raja yang tidak mau menikah, lari ke gunung, akhirnya bertapa jadi penghuni Gunung Rinjani, diangkat jadi Ratu Jin. Nah, betul. Dan ada juga yang bercerita tentang sebuah kerajaan di daerah Sekotong, namanya Kerajaan Tawun. Nah, kerajaannya itu ada seorang raja, Datu Tawun. Ini versi yang di sana. Datu Tawun itu memiliki istri, namanya Dewi Mas. Sudah lama dia menikah tidak punya anak. Akhirnya dikasihlah kesempatan buat poligami. Sama si raja ini. Supaya ada keturunan. Akhirnya menikahlah dengan perempuan lagi namanya Dewi Sunggar Tutul. Dia dari mana itu? Nah, dari kerajaan dari sekitar juga ya. Kerajaan Tawun. Nah, setelah lama kemudian, nah Dewi Mas ini selalu ditinggalkan sama sang raja. Karena ada istri kedua kan? Iya. Sudah ceritanya. Buka cabang. Akhirnya terdengar kabar kalau Dewi Mas itu hamil. Kan bingung dia sang raja, ya piranun lah betian, padahal aku libalik sini bajang ngongkat. Akhirnya itu timbullah fitnah. Dikira dia selingkuh. Dibuanglah ke Gili. Ke Gili mana ini? Ya, ke Gili dekat Sekotong. Mungkin enggak tahu di sekitar Gili lah itu ya. Banyak Gili soalnya. Akhirnya dengan kehamilan yang sudah besar, Dewi Mas itu diasingkan. Akhirnya ada seorang pelaut bersandar di Gili itu. Ditanya, "Yo, kok ada penghuni satu orang dengan keadaan hamil?" Dibawalah Dewi Mas itu ke Bali. Akhirnya satu hari lahirlah putra dan putri kembar dari Dewi Mas. Dewi Mas itu yang dikasih nama Dewi Rinjani, yang lahir dengan sebusurana panah, dan satu cowok dikasih nama Raden Nune Janjak. Akhirnya dia besar, ditanya bapaknya dari mana, oh dia seorang raja di Lombok. Akhirnya lo perang untuk lo boyama. Akhirnya dicari ayahnya. Dia setelah ketemu bapaknya Dewi Rinjani sama saudaranya Raden Nune Janjak ini berperang. Akhirnya sang bapak itu dapat bisikan gaib lah. Tidak usah kalian berperang karena yang Anda lawan itu adalah keturunanmu, itu adalah anakmu. Akhirnya berdamailah. Jadinya saudaranya Dewi Rinjani ini diangkat jadi raja. Kemudian raja ini Datu Tawun ini mengajak Dewi Rinjani ini pergi bertapa ke Rinjani. Akhirnya Dewi Anjani diklaim lah di sana jadi penunggunya lah ya, untuk dijadikan ratu ya. Datun Jin lah. Ada banyak versi ternyata ya, versi laut, versi daya, tengah, timur, obat. Nah, itulah legenda kearifan lokal yang ya luar biasa, kita bangga dengan cerita-cerita seperti itu. Ya betul, itu cerita-cerita ya, cerita-cerita yang berkembang di tengah masyarakat kita ini.
entah mana yang benar itu tergantung versi masing-masing. Mana yang dipercayai. Betul. Tapi itulah Rinjani yang kita lihat saat ini. Rinjani ini yang menjadi penopang kehidupan untuk masyarakat. Ya di Pulau Lombok karena ya air kan. Air ya. Gunung itu ketinggiannya itu membawa menarik awan itu sehingga hujan, kemudian di bawahnya itu dialiri air gitu. Betul. Itu sebenarnya siklus air sebenarnya. Siklus air, kenapa dulu kita digambarkan air itu hujan itu turun banyak di gunung kan. Nah, seperti itu. Oke, Bang Jack. Dari sekian kali naik Rinjani, ada pengalaman unik spiritual nggak? Karena sering saya dengar orang tersesat, orang naik tapi kadang ada yang nggak bisa kembali lagi. Ada. Ya. Ada. Pengalaman pribadi Bang Jack ketika naik Rinjani ada nggak? Soalnya sering sekali, nggak mungkin nggak ada pengalaman unik ini. Kalau saya pribadi, saya mengalami sendiri. Jadinya waktu itu saya turun dari puncak, kan kita istirahat udah selesai puncak, kita turun ke danau. Padahal saya sering turun naik lah. Ini di jalur rombongan. Pas saya turun dari Pelawangan Sembalun turun ke danau. Saya mampir sebentar perbaiki sepatu. Waktu itu keadaannya kabut, jam 2 siang, kabut ya. Gelap dah ya. Gelap sudah. Baru saya nunduk sedikit. Nunduk sedikit baru saya pasang sepatu. Ikat tali sepatu. Pas saya jalan, saya udah bingung. Baru melangkah ini. Kayaknya jalan ini dia beda sama yang sering saya lewati. Padahal saya sering lewat situ terus. Akhirnya saya ikuti. Setelah 1 jam jalan, baru saya awan itu bersih lah, perlahan. Bersih, kelihatan ya. Akhirnya saya kaget. Berarti saya turun dari itu ambil ke kanan, turun ke bawah kan tebing itu. Ya. Jalur yang ke Torean di bawahnya. Baru saya balik nengok ke belakang, berarti saya salah arah. Balik lagi saya. Padahal itu udah sering ya. Udah sering. Apalagi yang baru ini jangan macam-macam. Jadi intinya gunung itu walaupun bukit Bang, kita tidak boleh meremehkan. SOP pendakian harus kita. Ya. Dan minimal kalau kita mendaki gunung harus ada teman yang pernah. Jangan ngawak-ngawak. Oh, saya mau naik Rinjani. Saya sudah pelajari peta. Apalagi modal mailin Google Map itu kan. Wow. Darah Gojek nyampe. Ya. Jadi Side yang sering saja bisa tersesat. Bisa mengalami hal-hal yang terburuk sekalipun. Jadi lumayan ini. Iya. Hati-hati ya. Jadi memang tadi pesannya baik. Nanti Bang Jack di berikutnya ini kita akan membahas nih kalau dari segi SOP-nya. Kan sekarang itu dibatasi tuh. Naik Rinjani kan dibatasi harus sekian itu kan semuanya. Kan itu semuanya pemerintah mengaturnya demi keselamatan. Kan. Ya keselamatan para pendaki ya. Kita tidak ingin ada korban jiwa dan segala macamnya kan. SOP naik Rinjani yang jelas pemerintah sudah menyusun dengan sangat baik ya. Nah, kalau kita yang aturan terbaru Bang Jack. Ini agar orang yang mau naik Rinjani ini ternyata ini aturan terbaru. Terus kemudian apakah SOP itu masih ada kaitannya dengan Gonogini macam-macam, misalnya harus lewat pemangku adat, lewat gerbang mana. Nah, itu kira-kira Bang Jack, menurut Bang Jack gimana? Nih saya mau denger dongengnya ini. Itu pertanyaan yang luar biasa, Pak. Gimana? Kita kembali ke saya ceritakan tentang sejarahnya Rinjani dulu. Sejak kapan Taman Nasional terbentuk kan? Jadi Rinjani itu sudah dikenal sejak zaman Hindia Belanda. Iya. Itu tahun 1928. Ini sumbernya dari sejarah yang saya dapatkan dari Taman Nasional kan, Taman Nasional Gunung Rinjani TNGR. Jadi waktu itu Hindia Belanda menetapkan di sana. Rinjani itu adalah kawasan konservasi alam. Untuk penelitian juga. Nah, setelah tahun 90 nah baru ada keluar SK dari Kementerian Kehutanan bahwa Rinjani akan dibentuk menjadi Taman Nasional. Taman Nasional ya. Sampai tahun 92 digadang-gadang. Akhirnya tahun 96 97 sudah jadi Taman Nasional ya. TNGR terkenal ya. Jadi TNGR itu adalah
sangat bermanfaat untuk mengelola Taman Nasional kita, karena Rinjani itu sangat luas. Itu luasnya 41.330 hektar. Nah itu yang termasuk dari segara anak dan semuanya. Nah sekarang kan lagi masih digadang-gadang untuk perluasan, karena kita mulai memiliki hutan yang sangat banyak. Betul. Akan diperluas menjadi 75.000 hektar. Makanya akan dibagi, dulu ada 2 wilayah, Rinjani Timur sama Rinjani Barat. Sekarang akan dibentuk ada Rinjani Timur, Rinjani Tengah, Barat. Nah itu akan dibentuk. Kan ada berapa kabupaten? 3 ya? Jadi Rinjani itu sebenarnya penyatuan. Kalau dulu masih 3 kabupaten kan, sekarang sudah 4. Karena Rinjani itu bisa naik lewat Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara. Nah sekarang Lombok Barat kan belum.